Indonesia, miliaran kekayaan ada di dalamnya. Hidup berdampingan, kerukunan, suku, ras, agama bukan pembeda, melainkan itu semua adalah sebuah identitas dari Indonesia. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, lahir sebagai buah pemikiran tokoh bangsa. Panca berarti 5 dan sila berarti dasar atau asas. Sejarah perumusan Pancasila merupakan bagian panjang dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pada akhir tahun 1944, Jepang ini nampaknya sudah diambang kekalahan. Sehingga kemudian Jepang menjanjikan kemerdekaan gitu ya, kepada bangsa Indonesia. Pada tanggal 1 Maret tahun 1945, pimpinan Jepang di Indonesia yaitu Jenderal Kumakichi Harada itu membentuk atau mengumumkan bahwa akan dibentuk sebuah badan yang bertugas untuk menyiapkan berbagai perangkat untuk Indonesia merdeka, yaitu dengan membentuk sebuah lembaga yang namanya Dokuritsu Junbi Kosakai atau dikenal dengan nama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan yang disingkat BPUPKI. Dan pembentukan lembaga ini bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Jepang gitu ya pada waktu itu. BPUPK ini dipimpin oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat dan beranggotakan 67 orang. Mereka dilantik pada tanggal 28 Mei dan mulai sidangnya untuk tahap pertama itu tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945 di gedung yang namanya Chosang-in di Jalan Pejambon nomor 6 Jakarta yang saat ini dikenal sebagai Gedung Pancasila. Pada persidangan pertama ini BPUPK itu membahas mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno atau yang dikenal sebagai Bung Karno itu berpidato dan secara jelas mengatakan bahwa apa yang dipidatokan itu sebagai dasar negara, itulah pertama kali istilah Pancasila dikemukakan ke hadapan masyarakat oleh Bung Karno gitu ya. Nah, pidato ini kemudian disambut oleh anggota BPUPKI yang hadir pada persidangan waktu itu dengan sangat antusias. Bahkan waktu itu ada tepuk tangan dan sebagainya yang menandakan bahwa gagasan Soekarno ini nampaknya diterima oleh semua yang hadir pada waktu itu. BPUPK membentuk panitia kecil gitu ya, yang anggotanya terdiri dari 9 orang, yaitu Soekarno yang kemudian ditunjuk sebagai ketua, kemudian ada Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokrosyoso, Haji Agus Salim, dan A.A. Maramis. Dikemukakan pada tanggal 22 Juni tahun 1945 yang dikenal dengan istilah Piagam Jakarta atau Jakarta Charter itu ya, yang pada alinea keempat itu terdapat rumusan Pancasila dari apa yang semula dikemukakan oleh Bung Karno dan ini kemudian disempurnakan lebih lanjut. Dan memang ada 5 sila ya seperti yang dikemukakan oleh Bung Karno, tetapi dengan kalimat yang nampaknya jauh lebih sempurna. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan Pancasila inilah yang saat ini kita gunakan oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara
sebagai ideologi bangsa yang mempersatukan bangsa Indonesia. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 menetapkan setiap tanggal 1 Juni sebagai peringatan hari lahirnya Pancasila. Selamat Hari Lahir Pancasila. Saya Pancasila, saya Indonesia.